Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja, sukses selalu, sehat dan rezeki berlimpah buat kalian semua. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang entah sudah keberapa harinya dan sudah menginjak 10 bulan ya teman-teman. Tinggal beberapa hari lagi sudah tepat 10 bulan. Hari ini yang kita bahas, kita flashback ke belakang. Kita bahas 3 saksi, yaitu Pak Yosep, Yoris, dan Danu. Ya sebenarnya muluk di itu saja yang kita bahas ya teman-teman, karena gimana sih, walaupun muluk-muluk ya kita lakukan saja ya, jangan bosen untuk mengawal kasus ini, karena harus kita kawal agar tidak bisa, maksudnya agar tidak menjadi kasus yang dibekukan. Pada awal kejadian, Pak Yosep ini sangat-sangat dicurigai. Pak Yosep ini mendapat sorotan dari masyarakat dikarenakan satu, Pak Yosep memiliki istri 2, yaitu Ibu Tuti dan Ibu Mimin. Dan banyak masyarakat atau netizen yang menggebiak uyah atau menyamaratakan sebuah peristiwa dalam lingkungan keluarga ini pelakunya adalah kalau nggak istri, suami. Makanya Pak Yosep ini sangat-sangat disorot oleh masyarakat dikarenakan memiliki istri 2, terutama kaum emak-emak yang begitu tidak menyukai Pak Yosep, sehingga perasaan di sini yang bermain, tidak melihat bukti-bukti yang ada. Kemudian yang kedua, Pak Yosep ini juga dikuliti dikarenakan Pak Yosep ini menurut netizen adalah sosok seseorang yang kaya raya dikarenakan memiliki yayasan, juga memiliki hubungan yang luas dikarenakan suka bermain golf, dan Pak Yosep ini atlet golf di Subang. Makanya menurut netizen, menurut saya sendiri, Pak Yosep ini mempunyai jaringan yang luas untuk hubungan dengan para pejabat seperti itu. Dan nggak bisa kita pungkiri ya teman-teman, orang akan lebih kasihan kepada orang yang tidak memiliki atau orang yang tidak mampu ketimbang orang yang mampu. Makanya di sini banyak netizen yang lebih mengasihani Danu ketimbang mengasihani Pak Yosep, dikarenakan 2 kehidupan ini sangat berbeda. Yang satu Pak Yosep di pikiran netizen ini, Pak Yosep ini orang yang kaya raya. Kemudian posisi Danu di pikiran netizen ini, Danu ini orang yang kurang mampu. Nah, disinilah makanya ada empati dari netizen untuk membela Danu, mengasihani Danu daripada mengasihani Pak Yosep dan tidak melihat bukti-bukti yang ada. Selanjutnya Pak Yosep ini juga didapati titik noda samar-samar di bajunya. Nah, menurut Pak Yosep ini yang di jaketnya itu nggak ada, yang ada itu di bajunya. Kemudian nggak tahu kenapa beredar di pemberitaan kalau jaketnya ada darah dan lain sebagainya, seperti itu. Setelah sekian lama Pak Yosep dicurigai, pada akhirnya pemberitaan saat ini sudah berimbang. Dan Pak Yosep ini dituduh oleh Danu di BAP yang tidak ditangani, yang tidak ditandatangani menurut Yoris. Pelakunya adalah Pak Yosep dan Bu Mimin. Tapi hal ini sudah dimentahkan oleh CCTV yang sudah dimiliki oleh kepolisian. Jadi dari CCTV itu terlihat jam berapa Pak Yosep keluar dari rumah Bu Mimin sampai TKP. Ya, jadi hal ini sudah terbantahkan dengan CCTV. Tapi hal itu juga perlu didalami lagi ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke Yoris. Yoris pada awal-awal 1 bulan, kalau nggak salah ya, perkiraan 1 bulan lah, Yoris mengatakan tidak butuh pengacara karena merasa tidak bersalah. Namun setelah berkembangnya perkara ini, akhirnya Yoris dan Danu didampingi pengacara. Saat didampingi pengacara itu,
pengacara Pak ATS, Yoris pada akhirnya pindah ke pengacara Pak Rohman Hidayah, pengacara papanya. Dengan alasan Yoris curiga kepada Danu. Sebab Yoris mendengar Danu tidak menandatangani BAP, padahal Danu sudah menyatakan di BAP tersebut mencurigai Pak Yosef dan Bu Mimin sebagai pelakunya. Dan saat itulah Yoris curiga pada Danu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa tidak awal-awal curiga kepada Danu? Padahal Danu digigit K9. Padahal ada bukti DNA rokok di TKP, putung rokok di TKP punya Danu. Mengapa Yoris saat itu tidak curiga? Yoris ini bisa dibilang pendidikannya juga sudah tinggi ya teman-teman. Kemudian saya rasa wawasannya juga kuat. Tentunya harusnya ada pertimbangan tertentu saat bergabung dengan Danu dalam satu tim, dalam satu pengacara. Kenapa dia sampai menceburkan diri dalam satu pengacara dengan Danu? Alasannya apa? Apakah alasan saat itu dia percaya kepada Danu? Padahal Danu pemberitaan sudah seperti itu, sudah diperiksa 3 hari di Polsek, entah di Polsek entah di Polres ya, kemudian digigit anjing, dan kemudian ada putung rokok. Harusnya seseorang yang memiliki wawasan luas, apalagi memiliki jabatan di sebuah yayasan, pastinya sudah harus mempertimbangkan masa-masa ketika jebur menjadi satu dengan Danu. Itu yang membuat saya tanda tanya. Mengapa harus jadi satu tim dengan Danu? Dan kemudian mengapa harus curiga di akhir? Kenapa nggak curiga di awal? Kalau dicuriga di awal kan harusnya berdiri sendiri Yoris ini. Seperti yang saya bilang pada awal-awal saya memprediksi di perkara ini. Tapi ya sudahlah. Nah, setelah Yoris nyemplung di kuasa hukumnya Pak Rohman, Yoris ini keluar lagi, menjabat lagi, entah alasannya apa. Tapi saya rasa ada kaitannya dengan Mr. X yang sudah memojokkan Yoris di dalam sebuah tayangan di Koin 1000. Itu ada hubungannya dengan itu saya rasa. Nah, sedangkan Mr. X ini adalah orang yang bisa dikatakan dipercaya Pak Yosef untuk menjabat sebagai bendahara di SMP dan SMK di yayasannya Pak Yosef. Nah, Mr. X ini orang luar, bukan orang keluarga. Mengapa Pak Yosef begitu percaya kepada Mr. X? Pastinya Pak Yosef melihat karakter Mr. X dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke Danu ya teman-teman. Danu ini banyak sekali yang perlu kita bahas sebenarnya. Yang pertama, Danu ada putung rokok yang ada di DNA Danu. Yang kedua, Danu juga digigit K9. Yang ketiga, Danu diperiksa 3 hari di Polsek. Yang keempat, saat pemeriksaan di Polres, saat pemeriksaan Danu didatangi oleh Ibu Hastri, oleh Bin, dan petugas yang lainnya tentunya. Dan kenapa Danu begitu intensif diperiksa? Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Kita nggak bisa ekspor di sini karena kita juga keterbatasan dalam pengetahuan, karena hal itu merupakan ranah rahasia para penyidik ya teman. Namun di sini teman-teman, saya ingin ungkap. Kita main tarik lagi ya. Apakah ada sesuatu yang dirasa oleh ketiga saksi ini, Pak Yosef, Yoris, dan Danu ini? Apakah masih ada rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh ketiga orang ini? Mari kita ungkap di sini. Yang pertama, Pak Yosef dulu ya. Apakah Pak Yosef masih menyimpan sebuah rahasia yang ada kaitannya dengan peristiwa ini? Ada simu rilis. Rilis itu melepaskan, melampiaskan dan lain sebagainya, yang bisa diartikan Pak Yosef sudah mengeluarkan unek-uneknya. Seperti yang kita ketahui, saat ini Pak Yosef sudah aktif di media sosial, memberi pernyataan dan lain sebagainya,
Seperti ada kartu rilis ini. Saya ambil 3 ya. Kemudian ada kartu apa lagi untuk Pak Yosef? Ada kartu semangat. Selanjutnya ada simbol kartu innocent, kepolosan. Jadi seperti ini teman-teman. Pak Yosef sudah menyuarakan, sudah mengeluarkan unek-uneknya dengan semangatnya saat ini. Dan di sini ada simbol innocent, kepolosan. Jadi bisa diartikan Pak Yosef sudah mengeluarkan semuanya di sini. Sudah mengeluarkan semuanya ini, dan dari kartu-kartu ini sepertinya gak ada sesuatu yang sudah ditutupi Pak Yosef. Innocent ini sifat yang polos, sifat yang lugu, sifat yang jujur yang sudah dikeluarkan Pak Yosef di dalam mengutarakan apa yang diketahui di peristiwa ini. Ini untuk Pak Yosef. Nah, kemudian kita alih ke Yoris. Apakah ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Yoris dalam kasus ini yang ada hubungan dengan kasus ini? Ada kartu apakah? Ada simbol unfoldment, ungkapkan. Ungkapkan. Jadi di sini ada sesuatu yang masih disimpan di Yoris sama Yoris, tapi di sini diminta ungkapkan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu unek-unek di dalam hatimu. Harus berani mengungkapkan. Selanjutnya ada simbol bridge yang artinya terobosan. Nah, kita juga tahu Yoris ini suka melakukan terobosan-terobosan baru, manuver-manuver baru yang dulu sudah tahu Danu ada DNA di butuh rokok, digigit K9, tapi Yoris malah bergabung kepada Danu dalam satu tim. Kemudian ujung-ujungnya curiga. Kenapa nggak curiga di awal? Curiga di akhir. Akhirnya dia memutuskan berpindah ke pengacaranya papanya, Pak Rohman. Kemudian entah karena apa, mungkin ada sangkut pautnya dengan Mr. X yang sudah nongol. Pada akhirnya dia mencabut kuasa hukumnya dari Pak Rohman Hidayah. Ada terobosan di sini ya guys. Kemudian ada kartu apa lagi yang keluar untuk Yoris ini? Ada simbol komunikasi. Ada kaitannya dengan ungkapkan. Nah, jadi teman-teman, kalau dilihat dari kartu ini, ada sesuatu yang masih belum terungkap, yang masih belum diungkapkan oleh Yoris. Ada sesuatu yang belum diungkapkan, makanya di sini ada simbol komunikasi dan ungkapkan. Komunikasilah, ungkapkanlah apa yang kamu ketahui, apa yang kamu curigai dalam perkara ini. Ini untuk Yoris ya teman. Kemudian kalau untuk Danu bagaimana kartunya? Untuk Danu, apakah masih ada sesuatu yang disembunyikan oleh Danu ini? Yang masih dirahasiakan oleh Danu ini? Ada simbol fokus. Fokus pada satu titik. Mari kita ungkap lagi, fokus ke apa? Untuk Danu ini ada simbol purifikasi. Purifikasi itu pemurnian. Selanjutnya ada kartu apa? Ada simbol Earth Magic. Jadi seperti ini untuk Danu. Danu kalau merasa tidak ada keterkaitan dalam perkara ini, Danu harus berani bersuara, harus fokus. Fokus untuk melakukan pemurnian, ya, pelurusan kasus ini, agar kedepannya dia ada pertolongan, ada nasib baik yang menyelimuti kehidupannya. Makanya di sini Danu disuruh fokus. Jika kamu memang gak ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini, kamu harus fokus melakukan pemurnian, pembenaran, pembetulan, atau pengungkapan dalam perkara ini. Apa yang kamu ketahui jangan disimpan sendiri, karena di sini ada pemurnian teman-teman. Kata pemurnian adalah meluruskan, berarti Danu ini mengetahui sesuatu, ya, agar peristiwa ini bisa cepat terungkap.
Dari ketika saksi ini, kalau Pak Yosef tadi sudah semangat untuk mengatakan apa yang diketahui dengan sebaik-baiknya, dengan jujur. Kalau dari Yoris, masih perlu diungkapkan komunikasi yang artinya Yoris masih menyimpan sesuatu yang belum di-up di media sosial atau belum dikatakan dengan. Kemudian untuk Danu juga begitu. Danu mengetahui sesuatu, makanya di sini harus ada pemurnian. Tapi kayaknya Danu di sini diam saja, mungkin sudah mengungkapkan ke pengacaranya, bisa jadi. Kita kan juga nggak tahu. Cuman di sini kartunya Danu ini harus fokus untuk melakukan pemurnian agar perkara ini bisa terungkap. Dari kartu ini berarti Danu mengetahui sesuatu. Mari kita gali lagi dari sisi Danu dan sisi Yoris ya. Mari kita gali lagi melalui kartu yang satunya ini. Apa yang seharusnya kamu ungkap? Apa yang seharusnya kamu ungkap? Tapi di sini masih prediksi ya teman-teman. Prediksi ini bisa salah, bisa benar, atau bisa nyerempet sedikit. Prediksi ini juga multi tafsir. Jadi kita juga harus bisa berpikir bijak dalam hal ini. Untuk Yoris, apa yang masih perlu kamu ungkap dalam perkara ibu dan anak ini? Ada simbol los. Los itu melepaskan. Melepaskan seperti apakah? Melepaskan dalam hal apa? Ada simbol keberanian melangkah. Harus berani melangkah. Selanjutnya ada milestone. Jadi seperti ini untuk Yoris ya. Untuk Yoris tadi kan dia harus mengungkapkan sesuatu, berkomunikasi kembali. Di sini ada simbol los. Los itu melepaskan. Melepaskan sebuah peristiwa, melepaskan sebuah ganjalan-ganjalan dan lain sebagainya, atau melepaskan sebuah unek-unek dan berani melangkah. Kalau saya lihat Yoris ini pasif orangnya teman-teman dalam menyikapi peristiwa ini. Tapi memang begitu sifatnya ya. Kalau saya lihat dari raut wajahnya, Yoris ini memang orangnya suka ragu-ragu dalam melangkah. Kemudian Yoris ini lebih cenderung bekerja di belakang meja daripada bekerja di lapangan. Makanya waktu Yoris ada berseberangan dengan Pak Yosef seperti saat ini, ada tanda tanya besar dalam diri saya. Apakah Yoris bisa menjalankan yayasannya tanpa ada background dari orang tuanya? Karena begini teman-teman, Yoris ini bukan tipe orang pendobrak. Yoris ini suka bermain di zona nyaman, dia nggak suka tantangan. Karena memang dia agak pasif orangnya. Makanya di sini butuh seseorang yang bisa menguatkan langkahnya. Makanya di sini di kartu ini dijelasin, Yoris harus bisa melepaskan, mengeluarkan unek-uneknya dan lain sebagainya, dan berani melangkah agar ada milestone ini, merayakan sebuah pengumuman, merayakan sebuah titik terang dalam perkara ini, seperti itu ya teman. Kemudian kalau untuk Danu bagaimana? Danu tadi kan ada kartu purifikasi, pemurnian. Pemurnian seperti apakah yang dimaksud? Untuk Danu ini pemurnian yang seperti apakah yang dimaksud? Ada simbol the loving man, laki-laki yang mencintai, the loving man guys, the loving man, mencintai. Selanjutnya apa yang perlu diungkapkan, pemurnian seperti apa? Ada simbol joyous fun, anak-anak yang berbahagia. Selanjutnya ada kartu apa yang perlu diungkapkan? Ada friends and kolega. Jadi seperti ini teman-teman. Danu ini harus
harus melakukan pemurnian yang ada kaitannya dengan seseorang yang mencintai, laki-laki yang mencintai. Ada seseorang yang mencintai, dan di sini ada simbol anak-anak yang bisa diartikan simbol sifat-sifat yang mungkin polos, lugu, atau kumpulan dari anak-anak. Kumpulan dari anak-anak bisa dikatakan juga kumpulan dari orang-orang muda. Apalagi di sini ada friends and kolega yang ada kaitannya dengan teman-teman dan rekan kerja. Jadi guys, dari 3 poin ini bisa saya artikan kalau Danu harus bisa memurnikan atau meluruskan kembali dalam perkara ini atau mengungkapkan sesuatu yang ada kaitannya dengan laki-laki yang mencintai. Dan kumpulan dari orang-orang muda yang ada kaitannya dengan teman dan rekan kerjanya. Teman dan rekan kerjanya. Jadi ada pemurnian di sini. Nah, apakah ini tembus atau tidak? Apakah ini cocok apa tidak? Ya, itu kita lihat saja nanti ya teman-teman. Kalau Yoris terus ada tekad bulat untuk membantu dalam mengungkap peristiwa ini. Kalau Danu harus ada pemurnian yang ada kaitannya dengan orang laki-laki yang mencintai. Juga ada kaitannya dengan anak muda yang terkait dengan teman dan rekan kerja. Di lingkaran seperti itu ya teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga peristiwa ini cepat terungkap dan Ibu Tuti serta Amel bisa mendapatkan keadilan. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.